Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam kenal dari kami, tim Kementerian Ketenagakerjaan. Saya Bergianta Sinulingga. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Bapak Ibu menyusun matriks pelatihan kerja. Pertama-tama, siapkan unit kompetensi yang sudah dipilih. Misalnya saya menyiapkan unit kompetensi mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Kedua, siapkan form matriks pelatihan kerja yang sudah kami siapkan. Seperti ini formnya. Setelah kedua dokumen ini kita sudah siapkan, baru kita akan mulai bagaimana mengerjakan matriks pelatihan kerja. Copy paste judul unit kompetensi yang ada pada unit kompetensi, judul unit kompetensi, kode unit, elemen, dan kriteria unjuk kerja. Saya copy. Lalu paste di Kemudian elemen kompetensi juga sama. Saya copy. Baru saya paste. Kemudian KUK-nya saya copy. Ini ada 3 KUK, berarti saya pastikan di form matriks ini juga ada tersedia 3 KUK. Apabila Bapak Ibu punya lebih dari 3 KUK, silakan menambahnya pada baris berikutnya. Saya copy setiap KUK ke dalam kolom. KUK yang pertama saya copy pada kolom yang pertama. Kemudian KUK yang berikutnya kemudian KUK yang terakhir. Demikian seterusnya nanti setiap elemen kompetensi, Bapak Ibu. Ya, kali ini saya mencontohkan hanya 1 KUK saja di dalam proses pembelajaran kita, dan nanti akan saya berikan contoh lengkap dalam 1 elemen kompetensi sebagai bahan belajar Bapak Ibu sekalian. Setelah kita sudah copy paste judul unit kompetensi, elemen kompetensi, dan kriteria unjuk kerja ke dalam form matriks pelatihan kerja, setiap KUK kita tandain kata kerjanya. Kata kerjanya kita tandain, kita beri warna yang berbeda supaya memudahkan kita diperoleh. Kemudian elemen KUK yang kedua juga begitu, kita tandain untuk mengingatkan kita saja bahwa ada kata kerja identifikasi. Langkah selanjutnya pada form ini bahwa menggunakan indikator unjuk kerja, ya,
itu ada 3 indikator. Indikator pengetahuan diawali dengan kata dapat, indikator keterampilan diawali kata mampu, dan indikator sikap kerja itu diawali kata harus. Kita mulai satu-satu. Misalnya dapat. Kita mau melihat di sini dari kriteria unjuk kerja, saya zoom ya Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu bisa kelihatan. Ya. Di dalam kata kerja ini kita mulai identifikasi informasi yang ada di dalam kriteria unjuk kerja. Dokumen standar kompetensi terkini sesuai kebutuhan diperoleh dari sumber yang terpercaya. Berarti ada pengetahuan tentang standar kompetensi di sini yang harus diketahui oleh peserta. Berarti saya buat indikatornya dapat menjelaskan standar kompetensi. Itu yang pertama, nanti yang harus diketahui oleh peserta. Yang kedua, pengetahuan, ada nggak pengetahuan yang lain? Karena di sini ada kata kerja diperoleh, berarti setiap keterampilan itu pasti ada pengetahuan daripada keterampilan itu. Nah, berarti ada pengetahuan kedua. Saya tulis lagi dapat menjelaskan cara, karena kata kerjanya di sini diperoleh, saya ubah kata kerja pasif ini menjadi aktif. Cara memperoleh. Nah, apa yang diperoleh? Standar kompetensi terkini. Standar kompetensi terkini. Nah, berarti kita sudah mempunyai 2 indikator untuk pengetahuan. Di dalam menyusun indikator ini Bapak Ibu, setiap indikator itu minimal memiliki 1 pengetahuan, 1 keterampilan, 1 sikap kerja, minimal. Jadi ketiga kompetensi itu ya, pengetahuan, keterampilan, sikap kerja itu harus ada terwakilkan ya indikatornya. Setelah tidak ada lagi ya yang kita mau jelaskan informasi terhadap kriteria unjuk kerja ini, kita masuk ke dalam keterampilan. Indikator keterampilan diawali kata mampu. Nah, di dalam menuangkan kalimat indikator ini sangat mudah, tinggal Bapak rubah kalimat pasif menjadi aktif. Berarti diperoleh menjadi mampu memperoleh. Memperoleh. Kemudian copy paste saja KUK-nya dari sini sampai kata kerjanya. Nah, mampu memperoleh dokumen standar kompetensi terkini sesuai kebutuhan dari sumber yang terpercaya. Nah, ini kita copy. Ya, kita lengkapin seperti ini, tidak apa-apa, tetapi nanti di dalam menentukan materinya kita persingkat. Ya. Kemudian ada lagi nggak pengetahuan yang harus, keterampilan maksud kami, keterampilan yang harus kita tuliskan menjadi indikator. Kalau tidak ada, kita lanjut ke indikator yang ketiga, yaitu indikator sikap kerja. Sikap kerja, indikator sikap kerja diawali dengan kata harus. Ya. Nah, sikap kerja itu bisa kita lihat dari pengamatan kita ketika seseorang itu melakukan keterampilan. Ya. Sikap kerja apa yang kita bisa lihat di dalam memperoleh dokumen standar kompetensi terkini sesuai kebutuhan dari sumber yang terpercaya. Melihat hal itu berarti sikap kerja yang peserta itu harus tepat dia memperoleh dokumen itu.
dari sumber terpercaya. Berarti harus tepat ya. Tepat. Apalagi? Ada lagi nggak indikator sikap kerja yang lain? Selain tepat, dia tahu di mana memperolehnya, tapi nanti dia mengambilnya itu tidak benar, kan gitu kan? Berarti itu berarti sikap seseorang itu belum sesuai dengan harapan kita. Makanya dia harus tepat dan benar. Nah, indikator untuk unjuk kerja yang pertama sudah selesai kita kerjakan. Setelah selesai kita kerjakan indikator yang pertama, baru kita bisa melangkah ke kolom berikutnya. Kita identifikasi setiap indikator ini untuk kita tuangkan ke dalam bentuk materi. Nah, di dalam bentuk materi ini merupakan judul-judul dari materi kita nantinya. Yaitu untuk pengetahuan judul apa saja yang harus menjadi materi, yaitu kita ambil ini standar kompetensi, kita copy dan paste ke kolom materi. Kemudian yang ini kita copy, kita masukin ke sini. Kalau nanti pengetahuannya ada banyak, misalnya bisa ditambah lagi ya, tinggal di insert barisnya saja. Kemudian untuk keterampilannya, materinya berarti kita copy. Yang namanya judul keterampilan tidak mesti semuanya Bapak Ibu kita copy untuk memperoleh dokumen standar kompetensi, memperoleh sesuai dengan kebutuhan. Nah, sampai sini saja sudah cukup memadai orang melakukan keterampilan nanti ya Bapak Ibu. Memperoleh dokumen standar kompetensi terkini sesuai kebutuhan, atau memperoleh dokumen standar kompetensi terkini saja juga bisa Bapak Ibu ya. Kita buat yang terkini saja juga bisa. Ya. Dipanjangkan juga nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Dipanjangkan juga nggak masalah. Kalau dibuat hanya sampai terkini juga diperbolehkan. Kemudian kita rapikan tulisannya, diawali dengan kata huruf besar, huruf kapital ya. Nah, karena dia cuma satu berarti nomor 2 kosong ya. Kalau nanti kosong dihapus saja ya Pak, itunya supaya nanti lebih enak kita membacanya. Kemudian sikap kerjanya tepat dan benar, berarti yang pertama itu dia tepat, yang kedua itu benar. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah sudah selesai materi sama indikatornya, baru kita bisa melangkah ke kolom berikutnya, yaitu menentukan metode. Di dalam menentukan metode, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi materi. Ya, mengidentifikasi materi, kira-kira metode apa yang akan kita gunakan nanti ketika kita menyampaikan materi ini, kan gitu kan? Berarti metode dalam hal ini saya menggunakan nanti metode misalnya presentasi. Jadi di dalam saya mengajar nanti saya menggunakan metode presentasi. Ketika peserta belajar, kira-kira metode apa juga yang digunakan? Karena di dalam proses belajar mengajar, yang belajar itu adalah instruktur dan peserta, kan gitu. Nah, di dalam menggunakan metode ini, buat pesertanya nanti apa yang harus mereka kerjakan? Oh, di dalam mereka belajar memenuhi pengetahuan standar kompetensi, cara memperoleh standar kompetensi terkini, dia bisa menggunakan presentasi. Tetapi kalau dia nanti mau memperdalam memperoleh dokumen standar kompetensi terkini dalam keterampilannya, bisa jadi tidak presentasi. Kita butuh metode yang lain, yaitu saya gunakan metode diskusi. Nanti saya berharap di antara peserta itu bisa saling berdiskusi
ada banyak cara untuk memperoleh dokumen standar kompetensi terkini. Cara yang bagaimana nanti bagi peserta itu memperoleh yang lebih cepat dan akurat, yang sesuai dan terpercaya, kan gitu. Nah, setelah metode kita selesai menentukannya, baru kita bisa memilih media. Di dalam memilih media nanti Bapak Ibu perlu diperhatikan materi, kemudian perhatikan juga metodenya. Media apa saja yang akan dibutuhkan ketika nanti saya melakukan presentasi maupun diskusi. Nah, dalam hal ini saya tentukan supaya informasi yang saya berikan kepada peserta menjadi efektif, saya menggunakan media video, misalnya video tutorial maupun video menyampaikan pesan, supaya media ini nanti bisa menjadi pengganti saya ketika saya tidak ada di kelas atau saya lagi berada di luar kelas, begitu ya. Kemudian selain itu, karena saya menggunakan metode presentasi, berarti saya butuh slide presentasi. Makanya saya buat media slide presentasi. Gitu Bapak Ibu. Nah, silakan dikembangkan. Bapak Ibu nanti bisa mengembangkannya. Yang tahu pekerjaan di area kriteria unjuk kerja ini adalah Bapak Ibu sendiri. Gitu ya. Ini minimal yang kita sampaikan. Bisa saja nanti medianya banyak. Oh, karena dia membutuhkan diskusi, bisa ada lembar diskusi misalnya. Boleh dimasukkan ke situ ya. Tapi saya hanya memasukkan media video dan slide presentasi. Kenapa? Di slide presentasi itu nanti yang saya buat informasi untuk diskusinya peserta gitu. Jadi saya tidak membutuhkan lembar diskusi gitu ya. Nah, kemudian setelah kita bisa menentukan media, baru kita bisa melangkah ke berikutnya. Ketika kita mau menentukan bahan dan peralatan, Bapak Ibu, di sini acuan pertama itu Bapak harus kembali ke dalam SKKNI kita pada unit kompetensi yang sudah kita pilih tadi. Unit kompetensi saya itu mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Saya buka kembali unit kompetensi saya, kemudian ini unit kompetensi saya Bapak Ibu, kemudian saya lihat di batasan variabel. Kemudian saya lihat di poin kedua, di sana ada peralatan dan perlengkapan. Nah, di sini minimal yang harus kita tuangkan ke dalam form matrik pelatihan. Peralatan ke kolom peralatan, perlengkapan nanti ke kolom bahan. Nah, di sini ada bahannya ATK, peralatannya ada komputer dan printer. Kemudian saya copy paste, saya tuangkan ke sini. Bahan tadi ada ATK. Kemudian peralatan tadi ada komputer ya. Laptop atau komputer. Nah, setelah yang dari standar, printer butuh kira-kira karena ada tadi di SKKNI printer, karena dalam hal ini saya belum mencetak dokumen sesuatu, jadi saya nggak perlu peralatan printer di KUK yang ini. Mungkin di KUK yang lain nanti atau di elemen yang lain di dalam unit ini pasti membutuhkan printer. Ya. Kemudian setelah dari dari SKK ini sudah kita copy paste ke sini, kemudian kita lihat lagi kira-kira ketika saya menggunakan metode presentasi, materinya standar kompetensi, ada nggak bahan yang lain yang dibutuhkan? Ada, saya butuh misalnya kertas. Kertas untuk apa? Ketika nanti peserta diskusi tentang bagaimana memperoleh standar kompetensi terkini, ya, mereka membutuhkan kertas, gitu. Kemudian apalagi misalnya bahannya, karena dalam hal ini mereka belajar standar kompetensi, berarti peserta itu harus memiliki SKKNI. Ada lagi nggak yang lain bahan? Kalau nggak ada, kita lihat. Selain kita masuk ke kolom berikutnya, ya, kemudian kita lihat
laptop dan komputer. Ada metode presentasi. Laptopnya sudah ada, oke. Tetapi untuk kita melakukan presentasi, kita butuh alat bantu yang lain. Yaitu apa? LCD projector. LCD projector. Nah, apalagi kira-kira? Oh, karena saya presentasi di dalam kelas secara tatap muka, karena saya mobile gitu kan, berarti saya butuh alat bantu lagi yang namanya remote control. Ya, setelah saya tentukan peralatan, saya coba cek lagi ke bahan. Kira-kira dalam peralatan ini ada bahan yang dibutuhkan nggak buat peralatan ini? Oh, remote control. Itu butuh nanti ada namanya baterai. Makanya saya buatkan juga bahannya baterai. Baterai ini nanti bisa buat remote control. Bisa juga baterai ini buat ada remote-nya LCD projector ya. Biasanya dia punya remote juga. Nah, itu bisa digunakan. Nah, ketika sudah kita selesai menentukan bahan dan peralatan, baru kita melangkah ke kolom yang terakhir, yaitu sumber belajar. Bapak Ibu sekalian, sumber belajar itu tergantung daripada kita, ya. Sumber belajar itu bisa berupa data, bisa berupa media, dan bisa berupa orang, ya. Nah, dalam hal ini saya anggap sumber belajarnya peserta itu bisa datangnya dari instruktur itu sendiri, instruktur, kemudian bisa juga dari pedoman pelatihan ya. Pedoman pelatihan, dalam hal ini pelatihan kita kan berbasis kompetensi, berarti PBK ya. Bisa juga siswa itu belajar maupun instruktur belajar itu dari internet ya. Internet. Ada nggak yang lain? Oh, ada. Kan dia diberikan modul. Oh, berarti sumber belajarnya dari modul. Gitu. Nah, ketika kita sudah selesai menentukan sumber belajar, berarti selesai juga kita sudah melakukan penyusunan matrik pelatihan kerja dalam satu kriteria unjuk kerja. Ini yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu di dalam proses belajar. Apabila nanti ketika Bapak Ibu belajar membuat matriks pelatihan kerja ini ada kendala, silakan Bapak Ibu menghubungi instruktur masing-masing. Demikian kami sampaikan. Salam sehat. Bye-bye.